Apa itu pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa secara undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara yang membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Kedua, fungsi mengatur atau regulasi. Fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan dari pemerintah. Dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Ketiga, fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Keempat, fungsi stabilisasi. Stabilisasi ini maksud adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi dan deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang, sedangkan untuk deflasi, pemerintah akan menambahkan peredaran uang. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Terdapat 5 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola secara langsung. Jenis-jenis pajak pusat yang perlu diketahui diantaranya yaitu: yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan ini dikenakan pada orang, pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam periode 1 tahun pajak. Konsultan pajak Serpong membantu pengurusan PPh dan pajak lainnya dengan lebih efektif. Kemudian yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini dikenakan atas kegiatan konsumsi suatu barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP, yang mana kegiatan tersebut dilakukan di daerah pabean, dalam hal ini wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak ini menjadi tanggungan dari seorang pengusaha kena pajak atau BKP, namun dibebankan kepada pihak konsumen akhir. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak ini dikenal dengan istilah PPNBM, yang mana merupakan pajak untuk konsumsi barang kena pajak atau BKP yang masuk dalam golongan mewah. Berbeda dengan PPN, pajak ini lebih spesifik pengenaannya atas barang-barang kena pajak yang dianggap mewah. Kemudian yang ketiga, bea materai. Ini merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan suatu dokumen seperti surat perjanjian, akte notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga atau efek, di mana dokumen-dokumen tersebut memuat sejumlah uang atau nominal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB tertentu. Pajak ini biasa dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan suatu tanah dan bangunan. Dalam jenis pajak pusat, PBB ini tertentu jenisnya seperti pemanfaatan dalam pemilikan atau pemilikan area perkebunan, perhutanan, serta pertambangan. Kemudian yang kelima yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, merupakan pungutan dari perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh kebelah dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terkait dengan transaksi rumah. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak daerah. Sebelum berlanjut ke jenis-jenis pajak daerah,
saya akan menyampaikan apa itu definisi dari pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi yang pertama yaitu PKB atau disebut pajak kendaraan bermotor, dan yang kedua BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang ketiga yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar, baik yang cair maupun gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dan yang keempat yaitu pajak air permukaan, dan yang terakhir yaitu pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota. 1. Pajak hotel. 2. Pajak restoran. Pajak hiburan. Pajak reklame. Pajak penerangan jalan. Pajak mineral bukan logam dan bantuan. Pajak parkir. Pajak air tanah. Pajak sarang burung walet. PBB pedesaan dan perkantoran selambat-lambatnya 2014. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2011. Selanjutnya kita masuk pada materi wajib pajak. Menurut Direktorat Jenderal Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, ada 4 kewajiban wajib pajak. Yang pertama, yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri ini untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau dikenal NPWP. Hal ini bisa dilakukan di KP2KP atau KPP. Yang kedua, kewajiban memberi data, di mana data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan usahanya, penghasilan atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, dan pemungutan pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Yang terakhir, kewajiban pemeriksaan. Contohnya, kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Kewajiban wajib pajak atau biasa dikenal 3M atau pajak yang terutang, yaitu yang pertama, menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, membayar pajak melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir surat setoran pajak atau biasa disebut SSP. Yang ketiga, melapor pajak kepada KPP dengan menggunakan formulir surat pemberitahuan SPT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak-hak wajib pajak. Hak yang pertama yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak terutang yang dibayar lebih kecil daripada kredit pajak, maka wajib pajak berhak mengambil kembali kelebihan pembayaran tersebut. Dengan kalimat sederhana, Anda berhak mengambil kembali kelebihan pembayaran ketika Anda membayar pajak yang lebih besar daripada jumlah yang sebenarnya. Hak yang kedua yaitu hak dalam hal pada wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan.
dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak, maka wajib pajak berhak untuk yang pertama, meminta surat perintah pemeriksaan, yang kedua, meminta tanda pengenal pemeriksa, yang ketiga, menanyakan apa maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan tersebut, yang keempat, meminta perbedaan hasil pemeriksaan dan SPT, dan yang terakhir, hadir dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan waktu yang telah ditentukan. Hak yang ketiga yaitu hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Setelah melakukan pemeriksaan, otomatis akan pada umumnya akan terbitlah yang namanya surat keterangan penetapan pajak yang dimana menunjukkan wajib pajak lebih membayar, kurang membayar, atau nihil dalam perpajakannya. Dan apabila surat tersebut tidak sependapat dengan wajib pajak dapat melakukan keberatan. Jika belum puas dalam melakukan keberatan, maka wajib pajak juga berhak melakukan yang namanya banding. Dan langkah yang terakhir yang dapat dilakukan yaitu melakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun juga hak-hak wajib pajak lainnya yaitu hak kerahasiaan, hak pengangsuran atau penundaan pembayaran, hak untuk penundaan laporan SPT tahunan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25, hak untuk pengurangan pajak bumi bangunan, hak untuk pembebasan pajak, hak untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan intensif perpajakan. Selanjutnya, pengertian NPWP. Apa itu NPWP? NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor penanda yang diberikan kepada seorang wajib pajak untuk memenuhi persyaratan administrasi serta sebagai tanda pengenal diri, sehingga pemerintah bisa dengan mudah mengidentifikasi setiap wajib pajak. Dalam melaksanakan setiap hak dan kewajibannya, setiap wajib pajak akan memiliki satu NPWP berupa nomor identitas yang tersusun dari 15 digit. 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, sedangkan 6 digit terakhir merupakan kode administrasi. Baik, yang selanjutnya fungsi NPWP. Fungsi NPWP yang pertama yaitu menghindarkan diri dari denda. Di sini menghindarkan diri dari denda adalah agar Anda tidak terkena denda karena tidak membayar pajak. Dengan memiliki NPWP, maka Anda akan rutin membayar pajak sehingga tidak terlambat dan tidak mendapat sanksi denda. Kemudian, fungsi kedua dari NPWP yaitu mempermudah pengajuan kredit, yaitu sebagai salah satu syarat pengajuan kredit kepada bank atau lembaga keuangan. Dengan demikian, pihak bank bisa melihat rekam jejak nasabahnya dalam membayar kewajiban pajaknya. Bila Anda telah memiliki NPWP, maka proses pengajuan kredit Anda lebih mudah. Kemudian, hampir di seluruh aktivitas kredit membutuhkan syarat NPWP, mulai dari kredit kepemilikan rumah, kredit tanpa agunan, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, dan sejenisnya. Kemudian kita masuk yang ketiga, membuat surat izin usaha. Fungsi NPWP ini adalah membantu para pelaku usaha dalam membuat surat izin usaha perdagangan. Di Indonesia, setiap bisnis diwajibkan membayar pajak. Sehingga jika sebuah entitas usaha diketahui tidak memiliki NPWP, maka proses legalitasnya akan terhambat. Kemudian kita masuk ke fungsi keempat, membuat rekening bank. Fungsi ini adalah untuk membuka rekening bank sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi BI. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012, Pasal 14 Ayat 1 huruf A menyatakan bahwa calon nasabah dengan potensi beneficial owner wajib menyerahkan NPWP sebagai bentuk pencegahan tindakan pencucian uang dan pendanaan teroris oleh bank umum. Kemudian yang terakhir, fungsi NPWP yang terakhir ini yaitu syarat pencairan dana dari negara. Fungsi NPWP ini adalah membantu Anda dalam mencairkan dana dari proyek negara. Misalnya, proyek negara seperti lelang mengharuskan pesertanya memiliki NPWP.
Syarat ini juga diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak yang mewajibkan peserta lelang atau tender mempunyai NPWP. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya menjaring wajib pajak lebih banyak lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis pajak untuk wajib pajak. Setiap tahun wajib pajak akan dikenai 4 jenis pajak secara umum, yaitu PPh, PPN, PPNBM, dan BM. PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 yang artinya pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan secara progresif, proporsional, atau regresif. Kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah atau sering disebut pajak barang mewah adalah yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Dan yang terakhir ada BM. BM adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen sejenis seperti surat perjanjian, akta notaris, dan kwitansi. Selanjutnya yaitu sanksi wajib pajak, sanksi administrasi. Yang pertama, sanksi denda. Sanksi denda akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak, terlambat, ataupun tidak melaporkan sama sekali. Besaran denda yang dikenakan bervariasi tergantung dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, sanksi bunga. Sama halnya dengan sanksi denda yang berkaitan dengan keterlambatan, sanksi bunga juga akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak ketika jatuh tempo atau dalam kata lain terlambat. Nah, sanksi bunga ini dilandaskan oleh Undang-Undang KUP Pasal 9 Ayat 2A dan 2B. Dalam Pasal 9 Ayat 2A membahas mengenai denda yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo, yaitu sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Sedangkan Pasal 9 Ayat 2B membahas mengenai denda sebesar 2% per bulan yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT. Denda ini dihitung dan berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran pajak. Jika pembayaran dilakukan di awal bulan, perhitungan tetap akan dilakukan untuk sebulan penuh. Yang ketiga, sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, dan masih banyak kecurangan lainnya. Jika kecurangan ini terdeteksi dan ketahuan, pihak wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa kenaikan jumlah nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. Kisaran sanksi ini adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut. Sanksi pidana. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa sanksi ini jelas jauh lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi sebelumnya. Sanksi pidana akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan flow pendapatan negara secara sengaja. Sanksi pidananya pun berbeda-beda tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.